Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya Oke. turuti. Saya turuti. Ngerti bahasa Karena Arab, karena makanya mereka perlu yang ngerti bahasa Arab diterjemahkan. jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa Hmm. diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Hmm. Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya Ya, hurufnya kan di situ nggak berubah, Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf tertulis itu kan nggak berubah kan? iya, kan Oke, jadi dia jangan jadi jangan nenek orang mempermasalahkan ngomong bukan huruf. salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini, para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Hmm. Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Hmm. Berarti ayat itu bisa diimani nggak? Tidak ada keraguan padanya. Gimana ya? Jelasin Berat, terkait, saudara-saudara. intinya gini. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, Anda sudah bilang menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Nah, Perbedaan dari itu adalah beberapa indikasi keraguan, yang saya baca, indikasi ketidakpastian. dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabka itu adalah agamanya Allah. Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul, bahasa Oke, Indonesia celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Kata dari Apa bahasa celupan Inggrisnya itu mencelup? adalah agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Baptis, Mencelup. Bang, baptis. Emang ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya, Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran, misalnya nih. Aduh, sorry teman-teman ya, sorry. Nih, Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih. Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih. Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya, akan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zahir Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu. Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, lihat nih ya, nih saya putarkan nih, udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya, nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang? Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah. And who baptizes better than Allah? Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Iya Bang. The baptism of Allah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan, ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih,
Terus Arbery, the baptism of God nih. And who is there the baptizes nih. Ada tuh baptis. Lihat nih, terjemahan apa lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan, nih. Sibgoh, nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini kalau diterjemahkan teman-teman, nanti Islam bisa bangkrut. Ya, nih. Hilal. Makanya nggak diterjemahkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Nih Hilal. Iya nih Hilal. Sibgoh, our Sibgoh. Nih. Religion dalam kurung, Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Nah, berarti itu pendapat si dia. Oke, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada 2 terjemahannya. Karai, nih, the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus Jadi nih terjemahan Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang baptis ajaran tapir, baptis ajaran tapir, ternyata Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat, Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di Al-Quran kami enggak ada. Berat ini, berat ini teman-teman. Tapi gini, Bang ya. Intinya ada terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibgoh itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak, Bang? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada, Bang, dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri. Malah dong ditanya, Bang, bukan itu. Di dalam Quran itu nggak ada sunat, betul nggak? Betul. Kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Nah, saya mau nanya sama kamu, tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran agama Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari. Pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi sunat apa? Fungsi sunat untuk bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini Bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkhitan. Bahkan orang Islam pun ditanya khitan itu apa, jawabannya khitan itu untuk kebersihan, nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah, yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis, tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan. Dibiarkan saja gitu, sibgoh. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat.
Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Itu kitab suci hadis Quran Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya Beda. apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Menjelaskan. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Hadis nggak? Pelan-pelan, Bang. Hadis. Hadis Oke, kamu itu, tahu Bang, hadis? berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Ajaran monyet itu. Nggak percaya. Bang, rekam datang ke Badanu, bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Lu nggak percaya? Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan hadis ajaran itu monyet di dalam semua Quran? perkataan Di dalam hadis. Yang dilakukan oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Beda. Loh, nggak Bilang percaya nggak dia. boleh Saya beda. turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu Gimana? tentang sunat tadi. Yesus sunat nggak? Loh, ini nih. Tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya. Ada saya bilang, ada bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang Oke, bagus-bagus baik. bilang apa? Baik. Saya putarkan ya bang ya. Saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Nih bang. Mana? Abang bisa lihat. 4 Telah menceritakan nih. pindahin. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. saya Telah cari. menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain, Amru dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul. Coba abang klik saja di Google hadis monyet berzina, itu langsung bermunculan itu banyak sekali tuh. Ya. Sudah? Oke, sekarang saya tanya bang, di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya, itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo, silakan. Jawab. Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Tunggu sebentar. Meninggal dunia. Silakan gua pegangin. Coba abang baca. Jangan gitu bang Oke. bacanya. Bang, bacanya jangan. No. Jangan, nggak Kamu boleh. bilang kami. Bacanya jangan. No. Coba bacanya yang jelas. Ayo, coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. Ya, kepada kami Nuaim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat muslim kalau ada berzina hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan Monyet. dari monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Ini kan hadis. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kitabullah tidak lengkap, tidak jelas. Betul. Karena orang muslim tidak puas dengan mana kalau orang berzina itu harus dirajam, di mana? Nggak ada. Di Quran kalau berzina itu dicabut.